saja yang terkait dengan peristiwa tersebut. Jadi ingat, polisi diberi kewenangan menurut undang-undang untuk memanggil siapa saja yang terkait dengan persoalan tersebut. Jadi siapa yang dipanggil saya tidak tahu. Dan saya juga tidak boleh mengetahui apa yang akan dilakukan oleh penyidik, itu menjadi kewenangannya dia. Paling kita mau tanya prosesnya seperti apa. Artinya proses ini misalnya apakah sudah ada perlu penambahan saksi atau tidak dan sebagainya. Tapi yang memutuskan perlu tidaknya saksi ditambah, perlu tidaknya seseorang dipanggil, itu penyidik sendiri, bukan saya. Atau bukan pun Nikita sebagai pelapor dalam perkara ini. Saksi dari apartemen, pihak apartemen katanya sudah, Bang. Ya, mungkin karena via apartemen itu terkait dengan keterangan seseorang yang menceritakan. Jadi gini, kalau Anda mau tahu proses hukum, misalnya ada si A ini dimintain keterangan. Namun pada saat dimintain keterangan dia menjelaskan bahwa saya itu menerima HP, yang paling gampang lah, saya menerima HP itu dari B dan C. B dan C pasti diperiksa. Karena itu adalah bagian cerita peristiwa hukum. Rangkaiannya. Jadi semua yang disebut pasti akan dimintain keterangan. Tapi penyidik juga punya hak untuk menyatakan ini tidak perlu dipanggil. Setelah dia baca, oh ini cuma sekedar disebut namanya misalnya, jadi nggak perlu. Tapi tidak perlu didalami. Tapi kalau misalnya penyidik bilang, oh ini yang penting, perlu saya dalami, ya dia panggil. Penyidik punya hak memanggil sesuai dengan undang-undang yang diberikan kepada. Bang, update kondisi Laura, Bang. Artinya kan kita kan sekarang lagi jalan-jalan ke Jepang. Nah, sekarang Laura ini dalam pengawasan siapa di rumah aman ini? Di rumah aman itu pengawasan daripada seingat saya itu Dinas Perempuan dan Anak, seingat saya. Jadi tidak terlalu mendetail, saya mau tanya yang jelas itu lebih tenang karena saya melihat ketenangan itu pada saat proses visum yang kedua. Ya. Kapan itu, Bang? Ya, visum yang kemarin visum yang kedua itu hari Senin kalau seingat saya. Ya. Jadi ketenangan itu saya bisa melihat pada saat proses itu di mana dia masuk ke rumah sakit atau tempat proses untuk dilakukan visum itu dalam keadaan tenang, jalan sendiri, tidak dipegangi oleh siapapun. Nah, dan dia pada saat ada di dalam, semua dia minta supaya keluar, kecuali dokter. Termasuk pamannya, keluar semua, saya mau tenang, saya siap untuk diperiksa. Nah, berarti ada hal yang lebih baik, kondisi kesehatannya, kondisi kejiwaannya, kondisi mentalnya itu lebih baik keadaannya saat ini. Itu yang saya tahu pada proses itu. Tapi kalau hari ini saya tidak tahu. Oke, Bang, selama di rumah aman, apakah masih bisa diberikan izin untuk berkomunikasi atau menggunakan gadget? Itu media sosial teknisnya ada di unit perlindungan perempuan dan anak. Seingat saya dalam proses hukum seperti ini untuk menenangkan, membuat stabil seorang anak di bawah umur, saya pikir itu kebijakannya ada di mereka. Mereka yang tahu perlu ada alat komunikasi, apa perlu ada TV. Kita juga tidak punya hak untuk meminta dan melarang. Jadi mereka punya aturan dan mereka yang menerapkan. Kita hanya minta tolong supaya anak kita sementara biar ada di sana supaya lebih tenang keadaannya. Karena kalau tidak nanti malah dia problem untuk dirinya sendiri dan membuat problem lagi, marah-marah dengan orang tuanya seperti itu. Bang, dibutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya bisa keluar dari rumah aman tersebut? Kalau itu nanti pada saat kesimpulan ya, dari kesimpulan hasil resum atau hasil pemeriksaan dari unit perlindungan perempuan dan anak, nanti mereka yang menyatakan bahwa ini sudah patut dan sebagainya. Tapi progres ini, proses dia di sana sampai kemarin saya bertemu di rumah sakit, itu progresnya jauh lebih baik. Nah, saya melihat lebih baiknya itu di saat dia begitu tenang dia masuk ke rumah sakit. Ya, tenang dia masuk rumah sakit, bahkan kakak pamannya pun tidak dibenarkan untuk mendampingi dia. Nah, dia pada saat diproses visum tidak ada sebuah keberatan, memberontak ataupun dia menutup supaya dia tidak bisa, tidak ada. Berjalan dalam keadaan lancar. Sehingga dari sini yang dapat kita petik bahwa semakin stabil kondisi Laura.
Itu yang saya tahu. Tapi ya mudah-mudahan semakin hari semakin baik karena dia memang dalam bimbingan, dibimbing oleh orang yang memang ahli di bidang anak. Apa aja Bang, mungkin atau psikolog atau Nggak, saya nggak tahu. yang Laura sendiri dalam pendampingan psikolog nggak sih Bang? Sampai Pasti. Tapi apakah tiap hari didampingi psikolog saya nggak tahu. Yang jelas itu bagian dari proses perlindungan. Ada psikolog, ada orang yang nemenin, ada orang yang ngajak ngobrol tiap hari. Jadi sebetulnya happy ya di sana itu.